Selamat jumpa lagi. Kita kebetulan sekarang masih bersama dengan calon Bupati terkuat untuk Muara Jambi, Bapak Haji Panwirata dan Pak Dodi Suarso. Yang kita intip kegiatan beliau, memang pagi-pagi sering habis sholat subuh untuk jalan. Nah, ini apa maksudnya? Boleh kita tanya langsung kepada Pak Bupati. Pak, kami sudah sering melihat Bapak jalan-jalan pagi habis sholat subuh. Ini dalam rangka untuk apa nih Pak? Kalau sebagai umat muslim yang jelas sholat subuh wajib ya. Ya. Artinya kita harus bangun pagi dan juga membuat kita juga sehat. Ya. Dan juga kalau pagi-pagi ini untuk berpikir itu juga lebih fresh. Makanya kata bahasa, apakah bahasa adat atau bahasa klasik mengatakan kalau kita tidak bangun pagi, rezeki kita dimakan di coto ayam. Patok ayam duluan. Makanya saya akan dan kegiatan ini memang setiap pagi saya lakukan, dan kemudian jalan pagi. Dan juga saya berpikir waktu zaman saya kepala dinas PU juga habis sholat subuh saya selalu sambil jalan saya mengevaluasi para kepala bidang saya. Dan juga saya melihat apakah para pembantu saya ini sholat subuh atau tidak. Ini juga ketahuan dengan saya membangunkan atau menelpon jam 5. Dan lama-kelamaan yang tidak bangun jam 5 juga semuanya akan bangun jam 5. Alhamdulillah. Minimal. Supaya juga sebagai umat Islam menunaikan wajib sholat. Ini salah satu kalau agamanya atau sholatnya tidak tinggal. Ini bagi saya sebagai tolak ukur bahwa aparatur saya harus beriman dan bertakwa. Itu dinilai kalau Islam kan yang pertama sekali adalah mendirikan sholat. Ini salah satu menurut saya wajib hukumnya. Wajib hukumnya Pak ya. Dan kami juga sangat tertarik Pak, dapat informasi dari kemarin kami di masjidnya di dekat Unja itu ada pegawainya di situ menyatakan bahwasanya Pak Ipan subuh-subuh sudah pernah datang ke sini gitu. Sudah pernah datang ke masjid ini. Itu dalam rangka sholat subuh atau gimana Pak? Ya. Atau memang semua daerah akan Bapak kunjungi? Sebenarnya di Al-Quran juga jelas bahwa laki-laki itu kan sebagai umat Islam harus sholat berjamaah di masjid. Dan juga apabila masyarakat atau kaum muslimin Islam itu kalau udah jumlah sholat berjamaahnya subuh sama Jumat itu sama, insya Allah negeri itu dikatakan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang dijabah oleh Allah. Dalam rangka kebetulan saya juga mencalonkan menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Muara Jambi. Berjaya itu bangun ekonomi rakyat, maju agamis. Membangun ekonomi rakyat artinya membangun ekonomi tinggi supaya sejahtera. Kita ingin maju, habis berjaya kan maju. Nah, untuk maju itu harus punya agama yang menjalankannya, beriman dan bertakwa. Kalau aparatur dan seluruh jajaran dari bupati sampai ke paling bawah beragama, artinya menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah negeri ini ya pemimpinnya jujur, aparaturnya jujur, rakyatnya juga jujur. Itu semua kejujuran ini yang membuat kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Muara Jambi. Makanya proses-proses ini dalam 2 tahun 6 bulan, kenapa saya melakukan safari Jumat, safari Ramadan, safari hari besar. Tujuannya saya mengajak masyarakat Kabupaten Muara Jambi, yuk kita berdoa, mensosialisasikan dengan cara yang benar, jujur, supaya saya juga jadi orang yang benar dan jujur. Nah, bicara di masjid, sebenarnya masalah di luar masjid dan di masjid juga semuanya jujur. Tapi kalau kita sudah bicara di rumah Allah, kalau sempat saya tidak amanah dan di depan jemaah 40 orang aja menyumpahkan kita tidak komit, saya juga kualat. Nah, makanya saya coba ngajak rakyat di rumah Allah, yuk kita sama-sama membangun Muara Jambi ini dengan cara benar, dengan cara baik, dan prosesnya juga berjalan dengan cara benar dan cara baik. Ini makanya saya ajak
Fastabiqul khairat, yuk berlomba-lomba menuju kebaikan. Nah, mudah-mudahan dengan awal, dengan cara langkah baik, dengan cara langkah yang benar, insya Allah ini akan mengerucut seluruh rakyat Muara Jambi. Negeri ini dijabalah 2,5 tahun saya melakukan perjalanan ini, tadi melihat, mendengar, merasakan, merekam, baru mewujudkan. Dan saya juga baru pulang sama Pak Haji Dodi Sularso ke Tanah Suci. Hablum minannas saya udah lakukan, tinggal hablum minallah ya terus dirutin, tapi paling tepat sekali berserah diri di depan Ka'bah, di tempat-tempat mustajab. Kami berdua, seandainya kami dipercaya dan diberi amanah oleh rakyat Kabupaten Muara Jambi, kami akan melakukan sesuatu untuk kemaslahatan umat, melakukan pemerintahan dengan good government, clean government, bebas wilayah korupsi. Itu cara pola ke depan. Semakin pagi kita semakin menarik Pak perbincangan pagi ini. Kami juga mendapat ada bahasa yang mungkin agak kurang enak di lapangan Pak. Salah satu contoh umpamanya pegawai SARA sudah sangat lama tidak mendapat berbentuk gaji atau honor gitu, dan itu pun nilainya tidak seberapa. Ini antisipasi Bapak untuk Bapak jadi bupati nanti gimana gebrakan untuk masalah pegawai SARA dan guru ngaji ini? Jadi kata-kata agamis tadi, agama itu butuh pembangunan. Ya. Ya, pembangunan dijalankan butuh orang yang beragama. Supaya apa? Pembangunan itu akan terarah. Nah, untuk membangun agama, ya, kita butuh infrastruktur, pembangunan pondok pesantren, rumah ibadah. Ya, ini non Muslim juga, artinya seluruh ini kita negara ketuhanan yang Maha Esa Pancasila. Artinya kita harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Khusus karena saya Islam tadi, dengan saya melihat, mendengar, merasakan pegawai SARA yang saya dari masjid ke masjid, sudah hampir 180 masjid. Saya tanya, bagaimana tuh pegawai SARA, imam, khotib, bilal, penjaga masjid, honornya bagaimana? Disitulah saya bukan artinya memfitnah atau tapi artinya menyampaikan atau tablik atau menyampaikan masukan dari masyarakat. Tolong diperhatikanlah kami Pak, supaya kan tugas kita sebagai orang Islam memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bukan berarti membangun fisik masjid aja, tapi bagaimana mengisi masjid. Makanya kita lakukan sholat berjamaah, sholat subuh bersama, bukan kalau bisa 5 waktu bagi yang laki-laki. Nah, honornya nanti mudah-mudahan kami ada program bagaimana seluruh pegawai SARA itu digaji tepat dan kemudian dibantu BPJS. Kesehatan, tahu kalau di Mekah itu imam masjid itu gajinya berapa? Sama dengan menteri pakai ajudan dan lain-lain. Begitulah kalau imamnya, pegawai SARA-nya diperhatikan, insya Allah orang beramai-ramai. Apa kalau dia dikasih honor, dikasih perhatian, mungkin azannya juga lebih sempurna, tidak akan mikir-mikir perutnya lapar gitu loh. Nah, itu belum lagi khotibnya dikasih perhatian, pendidikannya juga semakin ilmu-ilmu yang dibaginya kepada masyarakat baik. Termasuk juga perhatian terhadap dai. Dai itu kalau di Batanghari gajinya 1,5 juta, dikasih 1 motor dan tanggung jawabnya 2 desa. Nah, 2 desa itu kan di berapa masjid ya? Kita beda, 1 juta tanggungnya 3 desa dan tidak dibantu kendaraan. Nah, bagaimana dia 3 desa untuk dari masjid ke masjid tablik menyampaikan judulnya ya dai pembangunan. Dai pembangunan itu harusnya menyampaikan visi misi bupati, baik dalam bidang agama, baik juga menyampaikan hasil pembangunan supaya ada, kan gini, pemimpin ini kan sidik, tablik, amanah, patona. Posisi tablik ini, tak mungkin saya akan menyampaikan siar pembangunan dengan saya terus ke seluruh desa, 150 desa dan masyarakat sampai hampir 400.000 itu. Tidak mungkin. Itulah gunanya dai-dai itu. Dan dai-dai itu harus tahu apa sih misi bupati. Nah, dia juga ikut dalam rangka menciarkan kepada masyarakat. Nah, makanya perhatikan. Kalau perlu saya samakan bagaimana perhatian Batanghari itu sama dengan
Kabupaten Muara Jambi. Akan disamakan, Pak. Nanti tidak perlulah studi banding jauh-jauh, Iya. sedangkan di kabupaten sebelah Tetangga. aja makmur, kita harus tiru gitu doh. Mencontoh. Begitu juga pondok-pondok pesantren. Ada honor-honornya masih ada 300.000, ada 100.000. Cuman bilang, Pak, kami fisabilillah. Bagaimana kita mau menuntut tadi bebas buta acara Al-Quran, Latin. Bagaimana kita target ada hafizah kalau tanpa guru-guru, termasuk guru madrasah. Ini menjadi PR. Karena kalau rakyat ini semuanya punya ilmu agama, kan ada 4 kategori: negeri yang balatun, toibatun, warobun, gofur. Negeri yang subur, aman, adil, dan makmur. Ulamanya pintar, umaronya adil, orang kayanya dermawan, umatnya mampu mendoakan, pemimpinnya adil, orang kayanya dermawan, ulamanya pintar. Makanya inilah strategi saya supaya masyarakat ini beriman dan bertakwa, agamanya baik, pendidikannya baik, dan perhatian terhadap guru-guru yang mengajarnya juga baik. Nah, kemudian gaji malam, ya rutin gaji malam atau TPA, ya, atau madrasah. Tapi kalau gurunya tidak diperhatikan dan para juga tadi pimpinan pondok pesantren, ini para pemimpin pondok pesantren juga udah pernah saya menyampaikan visi misi, insya Allah connect. Ke depan mereka siap target MTQ. Kita kan udah ranking 9 ya. Nah ini kita sama-sama pimpinan pondok pesantren, guru madrasah, ya ini bersama. Yuk kita bagaimana supaya kori-kori A kita tuh betul-betul kori-kori A yang dari Kabupaten Muara Jambi, masyarakat Muara Jambi, seleksinya juara desa menjadi juara kecamatan, juara kecamatan menjadi kabupaten, kabupaten baru provinsi. Ini harus ada intervensi pemerintah memperhatikan mereka. Nah, saya sudah siap untuk program-program yang seperti dalam rangka untuk agamis tadi. Nah, insya Allah aparatur semua dan seluruh rakyat, mudah-mudahan negeri kita bangkit dan berjaya. Itu artinya negeri baldatun toibatun warubun ghafur, gemari palo jenawi, kota tentram kota rahat. Amin. Fokus kita semakin menarik, Pak, tapi kita jeda waktu sebentar sampai kita jalan-jalan pagi ini. Kami ingin sehat seperti Bapak, dan kami mengajak juga pada masyarakat olahraga lah pagi bersama-sama seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan tubuh yang sehat akan menimbulkan pemikiran yang sehat. Benar. Ya, pemirsa, sementara kita jeda waktu. Kita tidak ada pakai sponsor, tidak pakai apa, tapi kita adalah kita untuk Muara Jambi bangkit berjaya. Terima kasih.